Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kawan-kawan guru matematika, pendidik matematika, pegiat matematika, dan semua dan senang dengan matematika, siapapun itu, mahasiswa, guru, dan sebagainya. Malam hari ini, hari Selasa tanggal 15 bulan September tahun 2020 kita akan melaksanakan ritual kita LCSC, dan untuk sesi kali ini kita sudah di seri ke-55. Sesi kali ini sesi ke-55, kelas Swiss dan regresi linear sudah terlihat di tampilan layar Bapak dan Ibu semuanya. Hari ini saya, Mas Ruhan Mufid dari SMK Negeri 7 Semarang, akan mendampingi pemateri pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Harman, SPDMM. Beliau adalah Casio Master Trainer dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada malam hari ini beliau akan membawakan materi kelas Swiss dan regresi linear. Seperti biasa Bapak dan Ibu, jika Bapak Ibu ingin bertanya bisa klik gambar raise hand atau tuliskan di kolom chat. Untuk presensi dan Bapak dan Ibu yang menghendaki nantinya sertifikat untuk sesi ke-55 ini akan kami berikan linknya pada pertengahan sesi nanti. Untuk kawan-kawan yang menghendaki juga menginginkan giveaway atau hadiah dari Casio untuk sesi kali ini, silahkan stay tune di sesi kali ini. Akan ada kuis, 2 buah kuis, dan akan diberikan kepada kawan-kawan giveaway 2 orang yang beruntung pada sesi malam hari ini. Baik, tanpa berpanjang dan berlebar lagi, akan kami berikan sepenuhnya waktu dan tepat kepada beliau yang terhormat pemateri kita malam hari ini, Bapak Harman SPDMM. Disilakan Pak Harman, waktu sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah, Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, baik dari berbagai penjuru di tanah air, Mas Musfik, dan seluruh master trainer yang ada yang ikut di kesempatan ini sama kita, dan Bapak Ibu guru matematika di seluruh sekolah di mana Bapak Ibu semuanya ikut dalam forum ini yang saya hormati. Pertama, kita bersyukur pada Allah karena pada malam ini kita diberi sehat walafiat. Semoga dengan sehat ini kita bisa manfaatkan untuk yang lebih banyak. Termasuk pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama belajar untuk mengenal lebih jauh tentang kelas Swiss dan regresi linear. Mudah-mudahan sharing kita pada kesempatan malam hari ini atau belajar kita bersama di ini Bapak Ibu semuanya akan belajar bersama mengingat kembali tentang regresi linear yang kita akan dengan kelas Swiss. Nah, sebagai pengantarnya, sebagai pengantar materi yang disampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu semuanya, cara mana Arman, suaranya jadi kecil lagi, maaf. Oh, baik. Saya ulang kembali. Jadi hubungan variabel tersebut itu bersifat fungsional yang diwujudkan dalam satu model matematis. Nah, pada analisis regresi, variabel dibedakan menjadi 2, yaitu variabel respon atau juga disebut dengan variabel dependent, dan juga yang kedua adalah variabel
disebut juga variabel independen atau variabel bebas. Yang satu variabel terikat, satunya variabel bebas. Kemudian jenis regresi itu terbagi jadi beberapa jenis. Regresi sederhana, yaitu linear sederhana dan non-linear sederhana, dan regresi berganda atau linear berganda atau non-linear berganda. Nah, di dalam menerapkan analisis regresi ini, kita dapat menggunakan atau kegunaan dari analisis regresi ini diantaranya untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap satu variabel bergantung, modelan, serta pendugaan atau estimation atau peramalan. Selain itu masih ada beberapa gunaan, yakni membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tertentu atau tergantung, variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Sedangkan pengujiannya bisa menggunakan hipotesis karakteristik dependensi, meramalkan nilai-nilai rata-rata variabel bebas yang didasari dengan nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel itu sendiri. Nah, contoh regresi sederhananya, kalau kita perhatikan tadi, analisis regresi sederhana itu adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh satu perubahan atau perubahan pada variabel Y secara tetap. Nah, sementara pada hubungan nonlinear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Hanya model kuadratik dan seterusnya. Jadi kita tidak bahas di malam ini. Kita bahas adalah regresi sederhana. Nah, kalau kita perhatikan dalam analisis regresi linear itu, yang tadi kita sebutkan variabel bebas, ada variabel terikat. Kalau model regresi populasi dituliskan ada seperti ini. Ada juga yang menuliskan dengan huruf biasa, yaitu sama dengan AX ditambah BX ditambah margin error atau errornya, error dari data ini. Kalau sampel itu bisa kita gunakan lihat sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali XI, atau kita bisa menuliskan secara sederhananya dengan Y sama dengan A ditambah X. Nanti di kalkulator kita akan menggunakan A dan B di dalam persamaan isinya. Nah, regresi ini dapat diselesaikan dengan beberapa cara yang coba bahas. Yang pertama cara manual, dan yang kedua nanti kalkulator Swiss. Nah, sebagai contoh, misalnya dari satu praktikum fisika diperoleh data yang menggunakan variabel bebas X dan variabel terikatnya Y, ditunjukkan dengan tabel ini. Pada uji pertama, X-nya 6, Y-nya 30. Kedua, X-nya 9, Y-nya 9, dan seterusnya sampai ke uji ke-8, kita mendapatkan X-nya ada 10 dan Y ada 50. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jika didasarkan pada kajian teoritis dan sifat dari fenomena yang menggunakan X dan Y dapat diasumsikan mempunyai bentuk hubungan linear, maka persamaan garis regresinya dapat ditentukan sebagai berikut. Kita hitung dulu. Jadi kalau tadi datanya ada X, ada Y, kita akan hitung nilai perkalian dari X dan Y. Mungkin ada X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, kemudian kalau kita hitung dari satu persatu ini, Bapak Ibu, ini 6 kali 30, 180, dan kali 49, 441, 1854, dan seterusnya. Nah, ini kalau dijumlahkan, ada ketemunya, sedangkan jumlah X-nya itu
56, jumlah Y-nya 296. Nah, kemudian ditambahkan hitungan mengkuadratkan di masing-masing variabel. Tadi X ya, maka kita cari X kuadratnya. Pada Y, kita cari kuadratnya. Masing-masing, kemudian kita tentukan jumlahnya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk yang rumusan yang tadi kita sampaikan di atas. Ya. Agar apa? Kita bisa menentukan persamaan regresi maupun kedekatan atau hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebasnya. Nah, itu yang saya hormati. Ini kalau kita hitung nilai tadi ada Y sama dengan lihat ini Y sama dengan A tambah X. Maka B-nya bisa dicari dengan sini. Kan kalikan jumlah XY kurangi jumlah X kalikan jumlah Y. Kemudian dibagi dengan dan itu banyak data, jumlah dari X kuadrat jumlah Y kuadrat. Salah tadi. Kuadrat dengan X kuadrat. Kan? Kemudian ketika kita hitung atas ini, kalau kita hitung kan kita masukkan angkanya. Tadi datanya ada 8. Jumlah XY-nya tadi. Kurangi dengan 56. Jumlah X tadi kalau kita lihat. Ya. Kemudian kalikan jumlah Y. Jumlah Y ada di sini. Ada 296. Nah, terus dibagi dengan banyaknya data dikalikan jumlah X kuadrat. Kita lihat datanya tadi yang X kuadrat jumlahnya 428. Kemudian kurangi sigma X dikuadratkan. Sigma X tadi 56. Kita dapatkan 1480 dibagi 288. Atau sama dengan 5,19. Nah, kemudian A itu diperoleh dengan rumus Y rata-rata Y dikurangi BX rata-rata. Y-nya tadi kita lihat soal yang Y-nya itu ada Y rata-ratanya nah ini ya 37 yang dikurangi dengan B-nya 0,1389 dikalikan rata-rata X-nya, rata-ratanya sehingga kita peroleh 1,027. Nah, maka dari B dan A yang sudah kita hitung ini, kita dapat menentukan persamaan regresi yang menghubungkan antara variabel X dan variabel Y-nya. Dari data sampel yang di atas, sini, kita dapatkan Y sama dengan A ditambah BX. A-nya adalah 1,027, yang B-nya 5,1389, terus kemudian ada X-nya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu kalau kita hitung satu persatu secara manual, itu seperti itu. Nah, bagaimana kalau kemudian yang secara manual ini kita selesaikan menggunakan kalkulator kelas Swiss. Sehingga nanti kita bisa menggunakan kalkulator yang ada ini. Nah, Bapak Ibu kita akan masukkan data yang ada itu. Datanya tadi sini. Masukkan ini datanya. Masukkan ke dalam kelas Swiss satu persatu, Bapak. Ini kita gunakan dulu menu
yang ada statistik yang menunjukkan 6. Kemudian kita ambil yang Y sama dengan A ditambah BX. Kita pilih nomor 2. Tapi karena data tadi sudah kita akan, saya sudah mengisi dulu, maka kita harus hapus dulu Bapak Ibu data yang sudah ada ini dengan save 9, kita 3, dan sama dengan kemudian ini data yang sempat saya gunakan sudah hilang. Maka kembali kepada tadi menu yang awal, kita gunakan menu 9, dan kita pilih nomor 2. Kita akan masukkan X sama Y dari data ini. Yaitu ada, kita isi dulu, X adalah 6, dan 9 sama dengan yang 3 sama dengan setelah 6, 9, 3, terus 8 dengan dan 7 sama dengan 5 sama dengan yang 8 sama dengan yang kita dapatkan 10 sama dengan. Nah, Bapak Ibu silahkan kalkulatornya yang ada bisa dipakai, digunakan. Kalau yang tidak punya kalkulator bisa menggunakan emulatornya ya. Nah, kemudian ini yang data X-nya. Kita akan mengisi data yang Y-nya. Kita ambil panah ke kanan, Y-nya kita isi sesuai dengan yang ada. Kita masukkan satu persatu. Ini 30 sama dengan 4. 9 sama dengan 18 dengan kemudian 42 sama dengan kemudian 39 sama dengan terus masuk lagi 25 sama dengan kemudian 41 sama dengan, dan yang terakhir adalah 52 sama. Nah, Bapak Ibu, boleh sambil mencoba karena kita akan kelas WIS. Silahkan data yang ada ini dimasukkan. Nah, kalau sudah masuk data ini, yang ada ini kita masukkan dalam kelas WIS, maka selanjutnya kita gunakan ini, option. Kita pengen menghitung langsung itu menggunakan nih yang nomor 4 Bapak Ibu. Yang nomor 4. Saya klik ya. Kita dapatkan tadi A-nya tadi 1,02778 ya kalau dia. Kemudian B-nya 5,13, terus kemudian R-nya 0,99102 dan seterusnya. Tadi kita dapatkan dalam hitungan ada tadi ini Bapak Ibu di persamaannya jadi tadi 1,027 ditambah 5,1389 X ya. Ini kan 027 pembulatannya 1,0278. Kemudian B-nya 5,1388. Nah ini Bapak Ibu, itu secara kalkulator. Setelah data masuk, maka kita tidak usah menghitung satu-satu, langsung kita dapatkan. Karena ini adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nah kalau kemudian kita gunakan yang regresi pada kalau kita hitung tadi yang keempat tadi ya, saya ulang. Nah, sehingga kalau kita kemudian
eh, apa, kembali ke data tadi, ini kan data sudah kita masukkan satu persatu. Jadi nilai yang ingin kita dapatkan dari hitungan ini, seperti ini, dengan menggunakan ClassWiz, kita gunakan tadi yang namanya 4 atau regresi ini. Nilai yang sama dengan yang kita hitung pada saat penggunaan manual. Nah, kemudian Bapak Ibu, kemudian kalau kita misalnya kita sudah dapatkan regresinya tadi, dapatkan ini regresinya, maka kemudian kita bisa memperkirakan, maka dapat diberikan misalnya hasil yang seperti nilai Y-nya berapa untuk nilai X yang tertentu dan X yang tertentu itu. Kalau misalnya X yang 4, berarti sebenarnya kan 4 dimasukkan ke sini, dikalikan dengan ini, maka akan ketemu hasilnya adalah yang saya hormati, dengan cara dengan ClassWiz pun kita bisa menghitungnya dengan memasukkan angka yang ada di dalam perolehan ini. Jadi Bapak Ibu, yang kita kemudian saya lanjutkan dulu. Kalau kita untuk koefisien atau korelasinya itu seperti apa? Tadi digambarkan secara grafis sama reaksi itu seperti ini. Tadi ada Y-nya sama dengan 1,078 tambah 5, kalau ini dibuat grafiknya garis regresi itu seperti ini Bapak Ibu gambarannya. Nah, kemudian kita akan menghitung dengan koefisien korelasinya atau antara X dan Y itu seperti apa. Kalau sudah ini R tadi bisa dicari dengan rumus regresi ya, atau keterikatan hubungan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini tampilan di ClassWiz-nya seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menghitung dan menyelesaikan yang tadi saya contohkan soal ini dan data yang ada. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau yang akan mencoba apakah sudah sama apa belum ya. Datanya ini saya cantumkan dulu datanya. Silahkan mencoba memasukkan. Terus kemudian nanti sudah cocok apa belum. Silahkan yang punya kalkulator dicoba, yang punya emulator juga dicoba. Saya tampilkan dulu datanya. Bapak Ibu silahkan mencoba dulu sebelum nanti lanjut ke berikutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, akan jadi ini kalau kita mau mencari yang tadi satu-satu Bapak Ibu di
4 ini ya, bila kita pilih regresi. Maka kita bisa menghitung tadi. Yang pertama tadi, yang A ya, kan 1 gitu, sama dengan 1,027 ya. Kemudian R ya. Halo Pak Harman, suaranya hilang ya? Suaranya nggak kedengeran. Pak Harman, suaranya hilang. Oh iya, sudah. Cek. Sudah. Ya, ya. Oke, kemudian kalau kita cari, kan tadi nggak mau kalau tadi 4 dan tapi 5 sama. Jadi kalau ini harusnya muncul persamaan regresi tadi. Jadi Bapak Ibu dari data yang ada yang saat ini kan di situ bisa ditampilkan. Kalau misalnya kita pilih yang 4 sama. Berarti ini Bapak Ibu, ini data yang ada yang sudah kita dapatkan itu bisa kita tentukan tadi dengan regresi langsung hitung kan 3 yang hasilnya sudah langsung tampilkan 1 hanya 1 sekian, B sekian, kemudian R-nya sekian. Nah, kalau kemudian kita mencari menggunakan 1 per 1 tadi, kan option si 4, kita pilih A-nya 1. Nah, sehingga Bapak Ibu, kemudian kalau regresinya tadi, persamaan regresinya tadi sudah kita dapatkan dalam ini tadi kan Y-nya sudah Y sama dengan A plus BX sama dengan 1,027 tambah 5,138. Nah, kemudian kalau ini kita ingin menentukan kita memberikan hasil yang diperoleh nilai Y untuk nilai X tertentu, misalnya X-nya adalah 4, ya, maka kita dapatkan kalau secara manual di. Nah, kalau tadi dengan menggunakan kalkulator, kita tinggal mencantumkan di A ini. Kalau
Nah, begitu kemudian kalau kita tuliskan tadi tadi tanya tadi 4 4 4 dapatkannya ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita masukkan berapa kalau nilai X-nya itu adalah 4, maka kita bisa mendapatkan 21,583. Seperti yang kita atur di dalam di manual tersebut. Nah, untuk itu Bapak Ibu semuanya, jadi ClassWiz ini sangat membantu untuk bisa mengeksplorasi pada siswa kita, seandainya nanti kemudian kita mengajak belajar regresi linear. Nah, sehingga data ini, data yang ada di atas, ya, Bapak Ibu, ini nanti kita bisa, kalau tadi ditanyakan X-nya 4, nanti Y-nya berapa, kemudian kita bisa juga bertanya kepada anak-anak, mengeksplor mereka, coba kalau X-nya kita dapatkan 2, kira-kira Y-nya. Atau dibalik, kalau X-nya misalnya kita lakukan uji sampai 10 kali, maka ya ini 8, 9, 10 misalnya. Dengan misalnya X-nya kita peroleh adalah 15. Maka Y-nya berapa? Itu bisa digunakan baik secara manual maupun secara kalkulator ini. Kalau kita menggunakan kalkulator, kalau misalnya X-nya misalnya 6 gitu ya, maka kemudian kita dapatkan Y-nya sekian. Ini hasilnya. Kemudian kalau kita hasilkan, misal kita tadi X-nya hanya ada 10 gitu, berapa hasilnya? Maka 52, sekian kali ini. Kalau kemudian kita mengajak siswa lagi, misalnya berapa kalau itu kita dapatkan dengan bahan X-nya adalah 15 itu, kita bisa memberikan prediksi 110 dan seterusnya. Nah, itu tentang bagaimana kita bisa menggunakan ClassWiz ini untuk bisa menentukan regresi linear sederhana yang dalam bentuk tadi Y sama dengan AX ditambah Y. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu contoh yang pertama ya, yang bisa kita berikan. Kemudian kita ambil contoh yang kedua, Bapak Ibu. Nah, contoh yang kedua, ya sekarang misalnya kita terapkan pada pertukangan ya. Saya kadang-kadang melihat tukang membuat tiang itu, ya tiang yang berbentuk lingkaran gitu ya, dan kemudian kita dapatkan misalnya data seperti ini, data pembuatan beton precast yang akan diperhatikan, misalnya bisa untuk tiang, bisa untuk pagar dan sebagainya. Saya ambil contoh data yang ada seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan data ini juga sama dimasukkan ke dalam ke dalam kalkulator Casio tadi, ClassWiz, dan dihitung berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, dan kemudian persamaan regresinya seperti apa. Kalau itu dihitung manual, dan tentu akan panjang. Nah, Bapak Ibu silahkan ini dihitung, terus kemudian nanti kita bisa gunakan untuk memprediksi sejauh mana
ketika tinggi beton itu tertentu atau tinggi betonnya ditentukan, kemudian diameternya itu diameter sudah ditetapkan, kemudian berapa tinggi beton yang akan dibuat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ini kembali kita mau coba dengan kelas contoh yang kedua ini, tadi kita masukkan, jangan lupa tadi bahwa kita harus menghapus data yang ada, ya. Menghapus data yang ada, ya. Data yang ada di kelas WIS ini dengan cara tadi save sekian 9, maaf, ulang, save dan semua kita ya, kemudian sama dengan terus datanya sudah hilang. Nah, kita gunakan tadi menu yang ke-6 ya. Kan menu pilihnya yang 6 yang data. Kemudian kita pilih yang nomor 2. Nah, terus kita masukkan ke angka ini sama-sama. Silahkan Bapak Ibu sambil memegang kalkulatornya atau yang nggak punya pakai emulator, ya kita masukkan ya angkanya. Itu 35, kemudian 49, 47, 33, 60, kemudian 21, 45, dan 51. Ada 8 data ya. Baik, kemudian kita taikkan ke atas. Kita isi X-nya, Y-nya. Bentar. Oh, sebentar ini salah masukkan data. Ini terusnya cek yang X, oh yang Y tinggi badan, maaf. Saya ulang dulu. Yang X-nya kita tuliskan 8, maaf. 9 sama 7. 6, 11. Kemudian 13. Oke. 13. Agak hang sebentar ya Bu ya, Bapak Ibu. Oke, setelah 13 kemudian masukkan angka 7. Angka 7 sama dengan setelah 7 kemudian 11 ya. Oke, sama dengan kemudian 12 sama dengan. Oke, sudah semuanya datanya. Dan kita masukkan yang data Y-nya. Oke, data Y. Data Y-nya kita masukkan Bapak Ibu. 30, 49, kemudian 27, dan 33, 60, 21, dan 45, dan 1. Kita cek dulu Bapak Ibu datanya apakah sudah benar apa belum, karena ini nanti akan mempengaruhi hasilnya. Kita cek 35, 49, 27, 33, 60, 21, 45, 51. Baik. Sekarang yang data X-nya kita cek dulu. 8, betul ya Bapak Ibu? 9, 7, 6,
13, 7, 11, 12. Sudah lengkap ya datanya ya. Nah, sekarang option kalau kita hitung langsung berarti. Nah, ini hasilnya. Jadi A-nya ketemu 1,3. 4,4. Kalau ini kita hitung satu per satu tadi. Nah, Suaranya Pak Arman kecil lagi, Pak. Oke, baik. Cek. Ya, jadi kalau tadi di manual kan sama kita hitung sebagai X kuadrat, Y, ini Y kuadrat, dan perkalian dua-duanya. Ini kalau kita hitung secara manual, hasilnya begini. Nah, terus kemudian R-nya tadi kita hitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, korelasi ini digunakan untuk melihat atau mengukur seberapa hubungan antar variabel. Kalau yang soal contoh yang kedua, variabel basnya adalah ini diameter beton, kemudian tinggi beton menjadi variabel terikatnya. Ya, kita menghitung bisa korelasi itu antara -1 sampai 1. Kemudian kalau itu di contoh soal ini kemudian kita hitung hasilnya, nah R-nya seperti ini Bapak Ibu. Dapat tadi 0,8862. Itu artinya apa? Berkorelasi positif kuat karena ini mendekati di angka 1. Artinya bahwa diameternya semakin besar ini nanti tentu akan mempengaruhi tinggi betonnya. Jadi tinggi beton ini akan semakin besar. Tingginya semakin tinggi dengan diameternya yang semakin besar. Ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa tadi memprediksi seberapa hubungan ini adalah R-nya korelasi positif sangat kuat. Dua variabel tadi saling berhubungan. Kalau ada tingginya dan ada diameter untuk contoh yang kedua, ketika diameternya semakin besar, maka tinggi beton ini akan semakin panjangnya atau semakin tinggi maksudnya. Nah, sehingga kita pun bisa memprediksi kalau dari data ini Bapak Ibu, datanya. Maka ketika kemudian tadi sudah dimasukkan datanya ya, di kalkulator ini, kalau misalnya diameternya ini kan paling besar 13. Kalau 15 ini berapa gitu ya? Berapa tingginya? Berapa kita dapatkan? Nah, kemudian kita bisa menghitung sini coba yang nomor 4 tadi ya. 5 kalau di hitung yang 15 itu. Maka kemudian kita akan berapa prediksinya, dia tinggi betonnya berapa. Oh, ternyata dengan diameter 15 maka kita bisa memprediksi bahwa tinggi betonnya nanti 66,81. Akhirnya begitu Bapak Ibu. Penggunaan Classfish di regresi linear sederhana, ya, kalau kita bandingkan dengan hitungan manual, ternyata ini sangat bantu untuk
bisa menjadi alat untuk eksplorasi kepada anak-anak semua. Nah, kalau kemudian kita menggunakan atau kita memprediksi lagi, kalau misalnya saya pengen yang diameternya misalnya 20 itu, kira-kira tingginya ya 20, kira tingginya berapa? Kira tingginya 89,5. Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu tentang regresi sederhana atau regresi linear sederhana yang bisa kita gunakan untuk menghitung persamaan regresi maupun keterikatan antara variabel terikat dan variabel bebas dalam statistik. Ini mudah-mudahan Pak Ibu bisa bersama-sama pahami, dan dengan kalkulator Classwiz ini kita bisa bereksplorasi dengan berbagai macam kita tularkan untuk kepada anak-anak. Secara aplikasi ini bisa kita gunakan untuk memprediksi hal-hal lain yang itu tadi asalkan ada variabel cut, ada variabel pasnya, ya, kita bisa hitung ini. Misalnya contoh ya, bulan hanya dengan iklan misalnya. Misalnya semakin iklannya kencang, semakin besar biaya iklannya, otomatis akan mempengaruhi biaya penjualan yang ada, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, saya kira sekilas tentang regresi dan Classwiz sebagai pengantar dalam kesempatan malam hari ini. Saya rasa cukup, dan Pak Ibu bisa nanti mengeksplorasi dengan menggunakan Classwiz-nya, dan silahkan nanti coba masing-masing tadi ya yang saya sudah contohkan untuk kemudian bisa hitung. Demikian Mas Mufid paparan singkat saya yang tadi kita belajar bersama-sama tentang regresi linear atau Classwiz dan regresi linear sederhana, baik itu menggunakan manual maupun menggunakan Classwiz pada malam hari ini. Untuk selanjutnya masih ada waktu, kami persilakan kembali kepada Pak Mufid. Barangkali di antara peserta ada yang baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arman. Suaranya, halo, suaranya, halo. Ini Pak Mufid suaranya putus, Pak. pemakaiannya kurang begitu. Halo. Suara saya terdengar Pak Arman? Nah, ini baru. Putus suaranya. Suara saya putus, saya ganti koneksi dulu sebentar. Oke, semoga ini lebih baik. Lebih baik kan? Baik, Pak Herman, apa namanya? Ada pertanyaan, tapi pertanyaannya pertanyaan sangat mendasar tadi Pak Herman tentang bagaimana cara mendapatkan itu yang tampil kok ada kalkulator. Sudah saya jawab secara privat bahwa itu adalah emulator yang bisa diunduh di web Casio. Tadi sudah saya sampaikan Pak Herman. Terus mungkin Pak Herman untuk pemicu teman-teman, Pak Herman sudahkah menyediakan dua soal Pak Herman untuk kawan-kawan bisa siapkan? Pak Mufid itu ada pertanyaan chat dari Pak Amran dan Pak Amran. Siap. Baik. Sebelum ke giveaway ya, baik di bagian kolom chat, Pak Harman tolong dong ulangi menentukan nilai 1 titik tadi Pak. Ini pertanyaan dari Bu Yelda. Cara menentukan nilai 1 titik. Nilai 11, maaf kok 1 titik. Nilai 11 tadi Pak. Nilai yang dipakai ini ya,
yang Pakai di kalkulator mungkin, Pak. kalkulator. Iya. Di kalkulator ya. Oke. Kalau tadi ya jadi langsung saya jawab ini Pak Mufid ya. Langsung. Iya, Bu. Silakan. Oke. Baik, Bapak Ibu, jadi nanti kan data tadi sudah dimasukkan. Nah, kemudian dari data ini kita gunakan option ya. Option, kemudian pilih ya ini panahnya sebentar. Panahnya di ke bawah kan. Kalau tadi ngitung langsung kan 3. Nah, ini kita buat satu persatu tadi ya. Kita panahnya ke bawah. Panahnya ke bawah. Kita pilih regression yang nomor 4 ini. Yang nomor 4 ya. Nah, ini kan ada yang mau kita cari satu-satu ini. Ada kalau kita pilih 1 berarti kita menghitung A. Kalau 2 menghitung B. Kalau 3 menghitung R. Kalau 4 menghitung X-nya, kalau 5 itu menghitung Y-nya. Nah, kita coba ya, kita pilih 1 ya, tadi pilih 1. Berarti kita terus dengan nah, ketemunya ini ya min 1,31. Nah, kalau kemudian mau mencari yang B misalnya sama option kemudian 4 regression dan kita pilih 2, ini berarti kita dapatkan sama dengan ketemunya 4. Ini kan untuk nampilkan 2 sudah nih, nah penuh, kita boleh klik di sini, C, kita kembali ke sini lagi, option, kemudian pilih panah ke bawah 4, kemudian hanya pilih yang nomor 4 ya. Nomor 4 tadi. Nah, kenapa tidak mau? Karena kan 4 ini di regresi tadi kan ada Y sama dengan A ditambah BX, sesuatu yang akan kita gunakan untuk kita cari. Maka kemudian kalau tadi diprediksikan tadi option itu saya regresi yang nomor 4, kemudian saya tuliskan adalah yang 5. Kemudian saya ingin melihat kalau diameternya itu misalnya 30 gitu ya. 30. Maka sebenarnya tingginya beton berapa? Beton berapa? Ya. Nah, ternyata tinggi betonnya 134 meter. Nah, itu seperti itu, Pak Mufid atau Bu Hilda ya tadi ya, yang bertanya yang kaitannya dengan satu. Baik. Jadi Pak Arman tadi sudah mengulang lagi, intinya di bagian option terus ada panah ke bawah ya Pak Arman ya, di situ ada banyak pilihan-pilihan ya. Jadi itu Bu Hilda nanti bisa dipraktekkan lagi dan teman-teman semuanya, kawan-kawan semuanya, karena ini di-record atau direkam, sesi ini tetap bisa diputar ulang nanti di kanal YouTube LCSC untuk seri ke-55. Ada pertanyaan dari Pak Amran, Pak Arman. Mau tanya Pak, biasanya ada istilah taraf signifikan dalam penentuan persamaan korelasi regresinya. Misal taraf signifikannya 5%. Nah, kalau pakai kalkulator bagaimana Pak ini? Biasanya kan kalau regresi ini bisa pakai Excel ataupun mungkin langsung ke SPSS mungkin Pak. Oke, baik. Berkaitan dengan korelasi yang ada. Jadi karena ini saya menggunakan regresinya sederhana, maka tadi saya tidak banyak menyinggung ke situnya, tapi langsung ini kan keterikatan atau R yang tadi kalau dihitung dengan kalkulator tadi, misalnya kita gunakan ya data ini, yang nomor 3 ini kan kita dapatkan seperti ini. Ini kalau tadi dalam soal yang saya contohkan yang nomor 2 tadi, ini kan berkorelasi positif. Berkorelasi sangat kuat. Kenapa? Yaitu 0,882. Artinya kan tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa keterikatan atau hubungan antara variabel itu kan antara min 1 sampai 1.
Sehingga ketika kemudian kita gunakan, kita hasilkan nilainya adalah R-nya tadi 0,882, itu kan berarti keterikatannya kan mendekati 1. Ketika mendekati 1 itu berarti bahwa korelasinya itu sangat kuat sekali. Sangat kuat. Nah, kalau kita gunakan di Excel maupun di SPSS kan menggunakan memang namanya taraf signifikansi ya, yaitu 0,05 atau 95% gitu. Nah, ini karena kita tidak menggunakan ini dalam hitungannya, dalam menggunakan aplikasi ini, maka ya kita hanya mencari di mana tadi R yang kita peroleh dari hasil regresi di dalam, walaupun di dalam kalkulator ini kan bisa digunakan berbagai macam di menu yang tadi Bapak ya. Kalau mau dicoba-coba juga boleh, tinggal nanti ini kalau menggunakan yang tadi kan yang kita bahas atau yang kita tentukan adalah ini Bapak Ibu. Ada nilai A-nya, koefisien nilai A-nya tadi, kemudian B-nya koefisien X atau yang melekat Y sama dengan A ditambah BX tadi. Kemudian ini korelasi dari antara X dan Y, variabel terikat dan variabel bebasnya. Kemudian Y tadi adalah persamaan regresinya. Saya kira itu Pak yang mungkin bisa ditanggapi, atau mungkin barangkali ada teman-teman lain yang bisa menambahkan juga dipersilahkan. Tapi yang di Classwiz ini menu yang tersedia yang digunakan untuk regresi linear ada sebanyak 5 ini yang kita bisa pakai. Mungkin begitu Pak Amran. Baik, terima kasih Pak Arman. Atau mungkin kita coba Pak Amran untuk bertanya secara langsung. Kita coba Pak Amran sebentar. Pak Amran untuk mana Pak Amran? Pak Amrannya ternyata saya cek di attendee. Oh, ternyata sudah live Pak Arman. Maaf. Oh, ada maaf, mau dimaafkan. Pak Amran silakan bisa bertanya langsung kepada Pak Arman. Mikrofon sudah menyala. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi ini saya menyimak dari tadi, mantap pembahasannya. Jadi di satu sisi juga saya tes Pak di Excel. Jadi saya Excel dan saya bandingkan jawabannya memang sama. Cuma ini Pak, saya cuma mungkin ambil kesimpulan sendiri ya, makanya tadi untuk memperjelas kesimpulan saya pribadi, makanya saya tanya ke Bapak. Yang saya simpulkan sendiri sepertinya taraf signifikan di sini mungkin diabaikan ya Pak untuk aplikasi kalkulator ini, diabaikan. Kenapa diabaikan di sini? Karena sepertinya kalkulator ini sudah men-setting bahwa taraf signifikan yang digunakan di sini mungkin yang sekecil-kecilnya yaitu 5%. Karena kan yang kita pahami selama ini kan memang taraf signifikan 5% memang itu yang standar, yang paling sering digunakan, dan itu yang paling seminimal mungkin untuk dalam dalam penentuan korelasi. Mungkin sudah disetting seperti itu sehingga hasilnya sama yang di kalkulator dengan yang saya gunakan di Excel. Cuma mungkin seperti ini Pak, yang yang muncul di pikiran saya adalah ketika kita menggunakan kalkulator ini untuk menganalisis korelasi ataupun regresi, misalnya ini kan contoh yang Bapak share gunakan di sini kan yang saya mau di sini misalkan contohnya adalah penggunaan obat. Ini penggunaan obat. Kalau penggunaan obat itu kan ya mungkin bisa diperbaiki Pak kalau saya keliru. Mungkin kalau penggunaan obat mungkin di sini kan agak lebih agak lebih kecil lagi ya dari 5%, mungkin 1% atau 2%, sehingga mungkin kita harus memang menggunakan aplikasi yang khusus memang untuk regresi. Tapi
Saya juga kurang tahu Pak bagaimana ininya, bagaimana settingannya. Mungkin ada settingan di kalkulator ini, saya juga belum terlalu tahu. Karena kan biasanya taraf signifikan itu kan meskipun mungkin 5% yang sering kita gunakan, tapi itu kan beda-beda tergantung persamaan regresi korelasi apa yang kita mau cari. Seperti itu Pak, mungkin itu mungkin dikoreksi Pak kalau ada yang saya ini keliru di penjelasan. Begitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak kesempatannya. Iya, iya. Terima kasih Pak Amran. Jadi Iya, Pak. masukannya nanti karena ini kaitannya dengan apa program ya di kalkulator ya, tentu iya, Pak. ini kita akan mengikuti itu. Yang kedua, memang ketika kita bandingkan dengan Excel itu di sana bisa memilih taraf signifikansinya kan. Yang banyak dipakai kan adalah 5% ya. Nah, itu kan, maka ketika kemudian dipakai di misalnya di aplikasi hubungan antara obat dengan tingkat kesembuhan, maka kan itu tidak menjamin kalau taraf signifikansinya seperti itu. Maka kemudian kan kita hanya ingin melihat apa ada, jadi kan ada pengaruhnya dengan kesembuhan. Nah, pengaruhnya ini hanya berapa persen kan? Maka tentu ada pengaruh obat lain yang itu bisa. Betul Pak, betul sekali. Jadi makanya kemudian kalau ini dalam contoh yang terakhir saya sampaikan tadi kan ketika ada diameter beton, kemudian tinggi beton kan kita bisa, itu kan benda kasar ya yang bisa kita prediksi. Maka ketika ada pengaruhnya, berapa sih pengaruh diameter ini terhadap tinggi? Oh ternyata sebesar 80. Nah kalau ini diterapkan di obat ya tinggal kita tadi Bapak, kita akan membuat kesimpulan kan, obat ini terhadap kesembuhan penyakit ini sekian persen kan kita hanya mengatakan begitu dari data. Baik itu diolah di ClassWiz maupun nanti Bapak bisa membandingkan di Excel. Karena memang ini dua-duanya bisa kita pakai, Excel juga bisa kita pakai. Kemudian ClassWiz ini. Nah kalau kemudian kita menggunakan Excel itu kan ya kalau laptop kita itu on ya Bapak. Laptop kita on, bisa jalan kayak tadi saya sempat error mau masuk di padahal sebelumnya tidak error ya. Nah dengan kalkulator ini kan bisa sangat simpel Pak, karena listrik juga nggak mati, listrik juga nggak apa-apa, nggak ada sinyal bisa gitu kan. Ini secara praktisnya bisa kita gunakan dan anak-anak bisa belajar dengan eksplorasi Bapak. Jadi lebih edukasi, jadi edukasi sehingga nanti Bapak Ibu mengambilnya dari situ. Jadi banyak yang bisa kita gali dari anak-anak. Coba kalau kita seperti ini berarti apa? Kalau seperti ini, anak kan berpikir terus, kalau begitu, kalau dengan seperti ini, ini sudah kan membawa pola pikir di mana anak berbasis data. Nah, datanya tadi sebenarnya bisa sembarang kita berikan, terus anak mencari keterhubungan itu juga boleh. Nanti kan terus dia ada kepada kesimpulan. Mungkin saya kira begitu Pak komentarnya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Mudah-mudahan ini juga didengar langsung oleh Casio sehingga nanti tidak hanya 5 yang dicantumkan di regresi ini dan bisa tadi opsi yang Pak Amran sampaikan taraf signifikan bisa jadi opsional. Terima kasih Pak Amran. Iya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herman, terima kasih juga Pak Amran. Kelihatannya sudah sangat. Iya, Bu Bintang. Sebenarnya kalau memang untuk yang kasus ini memang sudah, aku juga lupa sih Pak cara signifikansinya berapa. Cuma kalau yang mau cara signifikansinya lebih lengkap itu kita pakainya nggak ClassWiz tapi pakainya yang di atasnya. Yang di atasnya ClassWiz. Jadi dia ada banyak pilihannya. Nah, mohon maaf nih karena memang ClassWiz ini terbatas gitu ya. Terbatas jadi hanya satu pilihan saja gitu. Terima kasih Miss Pinta. Dan ini jadi informasi Pak Amran ya. Jadi ternyata memang settingan dari sananya Pak Amran. Jadi memang kalau diusulkan ada tambahannya ternyata harus naik lagi di atasnya ClassWiz Pak Amran. Artinya dengan kalkulator yang serinya di atasnya ClassWiz. Kalau untuk eksplorasi ClassWiz-nya ternyata yang ditampilkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Taraf signifikannya tidak ditampilkan. Gitu ya Pak Amran ya. Jadi sama-sama kita, karena ini adalah miliknya Casio yang detail tentang di dalamnya kan Casio ya. Saya juga menggunakan dan
saya lihat memang di situ tidak ada pilihan untuk taraf signifikan. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan belajar kita di atasnya kelas Swiss, sehingga kita bisa memilih opsi sebagaimana tadi Pak Amran keluhkan. Dan karena kalau itu dilakukan dengan Excel atau dengan SPSS ya tentu tadi akan lebih lengkap. Tapi kan tadi saya katakan bahwa kelas Swiss ini sudah mampu mengcover banyak kebutuhan dan banyak kondisi yang bisa kita lakukan. Sedangkan Excel, SPSS ini kan harus banyak faktor lain yang jadi faktor pendukung. Maka kelas Swiss ini tetap bisa jadi solusi, menjadi solusi bagi kita untuk eksplorasi kepada anak-anak di jenjang SMA. Mungkin begitu ya Bu Miss Pinta. Terima kasih. Baik, Pak Arman, terima kasih atas penjelasannya Pak Arman. Jadi memang ClassWheels salah satu tools yang cukup powerful dengan media kalkulatornya, dan dia bisa dikoneksikan dengan media lain, bisa dikoneksikan dengan handphone, bahkan dia bisa menjadi emulator seperti yang ditampilkan oleh Pak Harman, yang bisa dipakai untuk eksplorasi. Dan kalau emulator tersebut terkoneksi dengan internet di PC-nya atau di laptopnya, maka akan bisa menghasilkan grafik-grafik tertentu juga. Begitu mungkin ya Pak Harman ya? Iya, iya. Baik Pak Harman, mungkin bisa menyiapkan giveaway-nya, maaf bukan giveaway, menyiapkan soal kuisnya untuk para peserta, karena posisi sudah 8.51 waktu Indonesia Barat. Untuk teman-teman yang menginginkan sertifikat, link untuk evaluasi akan segera kami kirimkan di kolom di kolom chat. Silakan Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Yang pertama saya masih pakai yang seperti contoh 1 tadi, ada untuk soal ini biar tidak terlalu jauh dari apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian pertanyaannya Bapak Ibu, ditulis apa di lesan aja Pak Mufid ya? Mufid, ditulis apa dengan lesan aja? Iya Pak. Ditulis atau cukup dengan ya? Hasilnya biasanya ditulis di kolom chat, boleh? Oke, baik. Pertanyaannya Bapak Ibu, monggo diperhatikan. Silahkan Bapak perhatikan dulu. Dari soal yang pertama tadi, soal contoh yang pertama tadi, ya. Kalau saya aplikasikan, jadi saya aplikasikan kaitannya dengan ada variabel bebasnya X, variabel terikatnya Y gitu ya. Nah, kemudian kalau saya pengen mendapatkan hasil dari Y, ini dari data ini Bapak. Dari data ini, kemudian dari data X, kalau misalnya X-nya saya setelah uji coba, ternyata uji coba yang ke 100 kali, saya menemukan ke 100 kali, ini saya menemukan misalnya X-nya ada 100 gitu. Maka Y-nya berapa? Silahkan disampaikan. Itu yang pertama. Silahkan. Baik, berarti modelnya nanti teman-teman menuliskan hasil jawabannya ke Pak Arman ya. Cek Pak Arman. Pak.
Halo, Pak Arman cek. Ya. Sudah ada Pak Jufri, Y sama dengan 100. Ada Bu atau Bapak Riz Nandar 514,916. Hah? Bang, silahkan. Ada yang lain? Terus ada Bu Yelda 61,57. Sambil Bapak Ibu mencoba untuk mengerjakan, sudah kami kirimkan link untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat sesi kali ini. Silakan diklik linknya yang berwarna biru. Nanti Bapak Ibu isikan beberapa hal di sana. Setelah itu jangan lupa isikan biodata yang lengkap, email jangan sampai salah. Akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu. Fit. Baik Pak Arman, sementara baru ada 3. Oke, 3. 1 tadi siapa ya? Di sini ada Pak Jufri menjawab Y sama dengan 100. Ada Pak atau Ibu Bapak kayaknya, Pak Risnandar Saido 514,916, Bu Yelda 61,75. Yang benar Pak RS ya. Pak RS tadi siapa? Aris Manandar ya. 514,916. 514,916. Iya, betul. Baik, Ada yang Pak? selamat kepada Pak Risnandar Sahido yang sudah tepat dalam menjawab. Mohon konfirmasi Pak Risnandar Sahido untuk bisa menuliskan di kolom chat nama, alamat, serta nomor handphone atau nomor yang bisa dihubungi agar bisa dikirimkan paket giveaway ke alamat tersebut. Selamat Pak Risnandar. Masih ada satu lagi mungkin Pak. Oke. Yang kedua, Pak Fit. Akan yang tadi, yang soal yang kedua, contoh yang kedua juga. Ya, contoh yang kedua, Bapak Ibu silahkan disimak di situ. Kalau diameternya 13 itu kan 60 ya. 13 itu 60. Nah, kemudian maksudnya tinggi betonnya itu 60 kalau 13. Nah, kemudian kalau saya ingin membuat diameternya itu ini dalam meter itu adalah 2 meter 2 apa maksudnya 2 meter. Maka tinggi betonnya jadi berapa? Silahkan dijawab Bapak Ibu.
bisa, silahkan. Baik, bisa dicoba untuk pertanyaan kedua. Pak Risnandar, kalau mungkin, oh terima kasih Pak Risnandar, sudah kami bisa catat dari Buol, Sulawesi. Oke, selamat Pak Risnandar ya, sudah menjawab. Kemudian yang kedua, silahkan Bapak Ibu yang belum menjawab. Jadi kalau diameternya itu 2 meter, maka tinggi betonnya itu berapa? Biar gampang. Oke, waktunya hitung mundur 10 kali ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis waktunya. Ada satu, baru ada satu Pak, ada Bu Yelda, 7,71. 7,71 ya. Ini karena apa? Karena ini tadi sudah kita gunakan ya, kita coba yang tadi adalah coba yang Bu Yelda kan disimak hasilnya ini Bapak Ibu. Hasilnya 7,768. 7,768 Bu Yelda. Di Bu Yelda 7,71 Pak. Berarti belum ya Pak, Bu Yelda ini minggu lalu yang dapat giveaway juga Pak Armani. Oh iya tuh. Jadi masih belum benar ya. Ya, 7,71 menuliskannya dari ini. Ya, kalau untuk hitungan regresi ataupun dengan hitungan angka seperti ini sih masih agak jauh ya Pak. Karena 7,71 dengan 7,768. Di atas 0,5 selisihnya. Ya, masih lumayan jauh. Mohon maaf Bu Yelda. Oke. Ada lagi berarti yang boleh satu Pak, karena belum tembus tadi Pak. Belum tembus kayak apa saja. Tembus saya pakai masih sama lah saya kira. Saya Bu Yelda atau teman-teman yang lain disiapkan. Oke. Sekarang kalau diameternya saya ganti. Diameternya kalau misalnya ada 35, maka tinggi betonnya mencapai berapa? Saya hitung 5 detik ya ini ya, 5 hitung mundur. 5 detik saja Pak ya. Hitung mundur 5 ini. 4, 3, 2, 1. Ya, ada yang masuk? Belum ada Pak. Oh, belum ada ya. Ternyata kalau 5 detik belum siap. Ya. Oke, mundur, ditunggu 5 detik lagi ya. Berarti saya ulang, berarti 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang masuk? Belum. Terakhir baru chat saya di kaitan dengan presensi dan evaluasi. Ditunggu coba. Siapa yang muncul dulu dan benar kita apresiasi. Baik, Ibu Yelda lagi 153,125. Berapa? 153,125. Kamu 125 ya. Oke. Kita tunggu pembandingnya. Satu lagi, barangkali ada pembanding. Baik, kita tunggu. Ada Pak Risnandar lagi 157. Tapi Pak Risnandar ini berarti kalau menang ini nggak dapat tuh Pak. Satu aja ya Pak. 157,622. Oke, 622. Karena Pak Amran tadi kayaknya bersemangat. Kemana nih Pak Amran ya? Saya tunggu deh Pak Amran. Kedua, karena Pak Risnandar tadi sudah dapat, nanti siapa tahu ada yang muncul baru lagi. Silahkan. Baik. Iya nggak apa-apa Pak. Pak Risnandar tadi coba-coba juga dapat loh Pak. Iya, coba-coba dapat. Silahkan Pak Bapak Ibu. Masih nyimak, boleh Pak Amran, silahkan. Ya, silahkan Pak Amran yang tadi kita aplikasikan ini di dunia teknik sipil lah kalau dalam bahasa tekniknya itu mungkin. Kalau saya menyebutnya itu bahasa pertukangan aja. Ya, karena saya sering garap tukang sendiri di rumah sehingga bisa aplikasi. Kalau ini sebenarnya teknik ini Pak Mufid, cuman Pak Mufid bukan teknik bangunan ya.
Iya. Ada yang sudah masuk, Pak Mufid? Belum ada, Pak. Belum ada. Baru 2, Bu Yelda dan Pak Aris Nandar saya. Ya. Baru 2 pembanding. Nanti kita pilih satu lagi biar ada seru lah gitu. Baik. Satu atau 2 juga boleh, nanti yang benar yang mana kita. Ada yang sudah muncul? Chatnya? Belum ada yang muncul? Belum, Pak. Gimana? Apa sudah pada live? Masih itu Pak Mufid? Ada yang masih? Masih sih, Pak. Masih. Oke. Silakan Bapak Ibu, saya perpanjang waktunya kalau gitu. Ini sudah muncul 2. Karena tadi Pak Aris Nandar itu sudah dapat. Khawatirnya nanti coba-cobanya masuk kan berarti harus dilimpahkan lagi. Daripada saya bikin pertanyaan lagi. Satu pertanyaan bisa sampai selesai lah gitu ya. Bu Yelda sudah masuk tadi 153,125, kemudian 157,662 itu Pak Aris Nandar. Mungkin barangkali ada yang Bapak Ibu sudah mencoba. Kan tadi saya sudah praktekkan, saya sudah simulasikan, Bapak Ibu juga sudah mencoba. Biar kita tidak keluar dari konteks yang kita bicarakan, terutama kan kaitannya dengan penggunaan ClassWiz. Karena kan ada satu pembanding lagi, Pak Herman. Ibu Siti. Ada Ibu Siti. Ada jawabnya 2 kali. Yang saya ambil yang terakhir saja ya, 2,57. 2,57. Ya, menjawabnya 2 kali sih, Pak. 5,78 dan 2,57. Saya ambil yang terakhir mungkin 2,57. Atau mungkin Bu Siti, aduh. Ada lagi. Baik. Di sini sebetulnya ada beberapa jawaban, tapi nggak apa-apa. Pak Aris Nandar mencoba lagi. 157,632. Mungkin tadi kurang teliti tadi kayaknya. Gitu ya. Oke. Coba lagi ya. Terus ada lagi nggak? Belum. Berarti ada 3 orang. Ada Bu Yelda 153,125. Terus Pak Aris Nandar tadi diralat menjadi 157,632. Terus Bu Siti Malika itu 2,57. Kita 634 tadi yang 62 ya. 62. Baik, kita cukupkan Pak Mufid biar saya coba hitung. Kan? Sudah, hanya sementara tetap bertahan 3 saja, Pak. Berapa? 30. Yang benar ini Pak Mufid. 157,632. Ya Pak Aris Nandar lagi sebetulnya sih. Pak Aris Nandar sudah dapat ya. Iya, Pak Aris Nandar lagi coba-coba 157,632. Kalau yang tadi kayaknya dia salah ketik 157,622. Kalau yang Bu siapa tadi? Kalau yang Ibu Yelda 153,125, jauh banget Pak. Banget. Kalau apalagi Bu Siti 2,57. Oke, karena 2 dan Pak Aris Nandar sudah dapat 1, saya kira yang 1 bisa berikutnya aja Pak. Ya, baik. Mungkin ini sebagai laporan saja untuk Bu Pinta. Bu Pinta, di sini ada 1 orang yang menjawab dengan benar di 2 soal. Bagaimana Bu? Kayaknya di-keep untuk oke, aku kirim 2-nya. Oh, nggak apa-apa, Pak Aris Nandar. Pak Aris Nandar mendapat 2, Pak. Kayaknya yang 1 bisa dikirim ke Semarang kayaknya sih, Pak. Oke. Baik, selamat Pak Aris Nandar yang sudah. Baik, Pak Aris Nandar mendapatkan 2 giveaway. Alhamdulillah diborong pada malam hari ini semuanya oleh Pak Aris Nandar.
Selamat Pak Risnandar. Pak Risnandar dari mana tadi, dari Buol. Jalan Daud Lapau, Leok 2, Kecamatan Bio, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Jadi Pak Risnandar, terima kasih Pak Risnandar hari ini memborong giveaway dari Casio, siap untuk dikirimkan dua-duanya ke Sulawesi Buol tadi, ke Sulawesi Tengah. Selamat sekali lagi kepada Pak Risnandar yang sudah memborong untuk giveaway sesi kali ini. Minggu depan siap-siap standby lagi ya Pak Risnandar ya. Baik, Pak Herman, tak terasa kita sudah di ujung waktu. Silahkan untuk closing statement atau mungkin kesimpulan yang bisa disampaikan untuk sesi kali ini. Silahkan Pak Herman. Baik, terima kasih Pak Mufid. Sebagai kesimpulan kita, setelah kita tadi Bapak Ibu bersama-sama kita ya, jadi bersama-sama belajar tentang tadi regresi yang ada di dalam statistik tadi. Kita kan tadi kan analisis regresi ini bisa kita gunakan untuk mengetahui pengaruhnya ya, pengaruh dari variabel-variabel yang ada atau seberapa pengaruhnya terhadap variabel yang dikatakan variabel tetap tadi atau yang variabel bebas untuk mempengaruhi variabel tetapnya. Kita bisa menggunakan, bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan tadi karena menggunakan ClassWiz, fiturnya juga dibatasi, tidak harus menggunakan taraf signifikan yang kita pilih, maka taraf signifikan yang ditetapkan di ClassWiz ini bisa kita pakai untuk menentukan dalam regresi kita. Dan sekali lagi bahwa regresi sederhana yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini sebagai salah satu dari materi statistika yang kita bisa gunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh dari variabel-variabel yang kita gunakan. Dan Bapak Ibu bisa gunakan hal ini ketika nanti digunakan untuk misalnya pengambilan data sederhana, misalnya di action research atau di penelitian tindakan kelas. Jadi kita bisa gunakan secara manual maupun di ClassWiz ini sangat membantu. Yang penting kan ada data variabel tetap dan variabel bebasnya. Dan kemudian kita bisa menentukan, bahkan memprediksi seberapa besar pengaruh dari variabel itu terhadap variabel bebas terhadap variabel tetapnya. Ya, dengan demikian ClassWiz yang kita gunakan ini masih sangat support untuk digunakan dalam regresi ini. Ya, mudah-mudahan regresi sederhana yang kita tampilkan dengan ClassWiz ini akan dapat digunakan pada statistika yang diajarkan untuk anak-anak kita melalui eksplorasi menggunakan ClassWiz yang dan saya yakin bahwa ClassWiz ini sangat support untuk kita gunakan dalam situasi dan kondisi. Saya kira demikian kesimpulan yang bisa kita ambil, dan sebagai penutupnya saya sampaikan Bapak Ibu terima kasih atas perhatian dan atensinya. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan, dan semoga pertemuan kita ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Termasuk mohon maaf pada tim di Casio yang tadi secara teknis di awal hampir 15 menit saya terkendala di teknis karena padahal sore sudah saya coba tapi ternyata saat live ini ada kendala di sinyalnya. Terima kasih Pak Mufid, Miss Vinta, dan semua teman-teman master trainer yang ada di seluruh penjuru tanah air, dan juga Bapak Ibu guru pemirsa, guru matematika dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga kebersamaan ini memberikan kemanfaat yang sebesar-besarnya, dan doa kita bersama semoga pandemi virus atau COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah di muka bumi ini, dan kita bisa hidup dengan normal. Tidak harus new normal, tapi bisa normal. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Pak Mufid. Terima kasih. Baik, matur suwun Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya sayangi, saya hormati, kawan-kawan yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung sesi LCC ke-55 kaitan dengan ClassWiz untuk menyelesaikan masalah regresi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Herman secara tuntas, lugas, dan jelas materi pada malam hari ini. Bapak dan Ibu bisa melihat kembali di rekaman
LCSC ke-55 di kanal LCSC Casio. Insya Allah akan kami unggah besok hari Rabu, karena proses rendering di cloud tidak bisa serta-merta langsung bisa diunggah. Jadi terima kasih Pak Harman, kami sampaikan jazakallah khairan, semoga bisa memberikan kebermanfaatan kepada kawan-kawan semuanya. Sampai dengan akhir, kawan-kawan masih tetap banyak yang bertahan, walaupun mungkin materinya materi yang tanda petik tidak begitu populer, tapi memang ini sebuah keilmuan yang penting gitu Pak Harman ya. Jadi regresi linear itu kalau di level SMP kayaknya belum ada, itu ya Pak. Di level SMK pun kecil, biasanya langsung implementatif tadi di sipil. Untuk materi dan mohon izin Pak Harman, mungkin kami bisa nyuwun minta PPT ini untuk bisa kami lampirkan di video LCSC. Begitu ya Pak Harman? Oke, saya kirim nanti Pak. Ya. Baik, matur suwun teman semuanya, Bapak dan Ibu yang masih bertahan di attendee, untuk sertifikat pada sesi kali ini sudah saya kirimkan di kolom chat. Silakan kawan-kawan bisa klik yang warna biru bit.ly _evaluasi LCSC 55. Silakan Bapak dan Ibu bisa klik untuk mengisikan beberapa data. Jangan sampai keliru mengisikan email dan nama, karena sertifikat akan kami kirimkan melalui email Bapak dan Ibu semuanya.